Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Parida. Saya dari kelas B2 2019 dengan nomor induk mahasiswa 190102445. Saya berkuliah di IKIP Siliwangi Cimahi dengan berjurusan bimbingan konseling. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemahaman pribadi siswa untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Materi yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang pengertian pemahaman pribadi siswa. Pemahaman pribadi siswa adalah mengetahui dan mengerti benar pribadi siswa, baik itu potensi dan juga masalah-masalah yang ada pada pribadi siswa. Sebagai seorang guru, diharapkan mampu mengetahui bagaimana sikap dan perilaku siswa untuk kelangsungan proses belajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan seorang guru, yaitu 1. Identitas diri. 2. Kondisi jasmaniah dan kesehatannya. Yang ketiga, kapasitas dan pencapaiannya. Yang keempat, sikap, watak, dan minat. Yang kelima, hobi mengisi waktu luang. Yang keenam, kekurangan dan kelebihannya. Yang ketujuh, latar belakang siswa atau lingkungan tempat tinggal siswa. Dengan begitu, seorang guru bisa menyiapkan dan menyampaikan pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan siswa. Materi kedua adalah tujuan dan kegunaan pemahaman pribadi siswa. Tujuan dan kegunaan pemahaman pribadi siswa yaitu yang pertama, agar pendidik dan peserta didik dapat berinteraksi dengan baik. Yang kedua, guru dapat menyiapkan dan menyampaikan pembelajaran, tugas, dan latihan yang disesuaikan dengan kemampuan dan tahap perkembangan siswa. Yang ketiga, dapat menyesuaikan pembelajaran dan perbedaan individual siswa. Yang keempat, agar guru memiliki gambaran atau konsep tentang dirinya. Untuk selanjutnya, materi yang ketiga tentang aspek-aspek yang dipahami dan teknik-teknik pemahaman pribadi siswa. Aspek-aspek yang dipahami. Dalam aspek-aspek yang dapat dipahami, ada dua komponen tentang kepribadian, yaitu komponen fisik atau jasmaniah dan komponen psikis atau batiniah. Kedua komponen itu dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek intelektual. Aspek intelektual itu mencakup kecerdasan, bakat, hasil belajar, kecakapan, dan kreativitas. Yang kedua, aspek sosial. Aspek sosial mencakup hubungan peserta didik dengan lingkungannya atau cara berinteraksi peserta didik dengan lingkungannya. Yang ketiga, aspek bahasa, di mana keterampilan siswa dalam bahasa, seperti keterampilan dalam berbicara dengan orang lain yang ada pada di lingkungannya. Yang keempat, aspek emosi dan moral. Dalam hal ini, guru atau pendidik harus mengetahui bagaimana emosi siswa saat bersama dengan temannya atau di dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, aspek psikomotorik, yaitu berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan dalam praktik. Mata pelajaran yang berkaitan dengan psikomotorik itu adalah berorientasi pada kreasi-kreasi fisik atau keterampilan, seperti seni. Yang selanjutnya adalah teknik-teknik pemahaman. Teknik-teknik dalam pemahaman pribadi siswa ada dua, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes atau teknik pengukuran merupakan penggunaan data dengan menggunakan alat-alat yang disebut tes dan skala. Berikut ini beberapa teknik pemahaman siswa melalui tes, yaitu yang pertama, tes kecerdasan. Tes kecerdasan dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir yang bersifat abstrak. Tingkat kecerdasan atau bisa dikenal dengan IQ dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, superior atau genius adalah murid yang dapat bertindak jauh lebih cepat dibandingkan dengan murid-murid yang lainnya. Yang kedua, normal adalah murid yang rata-rata
sesuai dengan pada umumnya. Yang ketiga, subnormal adalah murid yang bertindak jauh lebih lambat dibandingkan dengan teman yang lainnya. Yang kedua, tes bakat. Tes bakat adalah tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan potensi seseorang dalam suatu jenis aktivitas khusus dalam rentang tertentu. Beberapa macam tes bakat yaitu seperti seni, olahraga, dan kecerdasan. Yang ketiga, tes hasil belajar. Tes hasil belajar yang dilakukan untuk mengetahui pemahaman siswa dalam suatu materi. Tes ini dapat berupa tes lisan maupun tulisan. Yang keempat atau yang terakhir, tes kepribadian, yaitu suatu tes yang mengetahui kepribadian seseorang. Tujuan tes kepribadian adalah mengetahui perbedaan di antara setiap kepribadian dan kepribadian itu sendiri yang bersifat individual. Jadi, individu adalah manusia yang unik. Itu keempat tes dari teknik tes. Untuk selanjutnya adalah teknik non-tes. Teknik non-tes adalah cara pengumpulan data yang tidak menggunakan alat-alat baku. Dengan demikian, tidak bersifat mengukur dan tidak diperbolehkan angka-angka sebagai hasil pengukur. Teknik ini hanya bersifat mendeskripsikan atau memberikan gambaran. Berikut ini ada beberapa teknik pemahaman siswa melalui non-tes. Yang pertama ada observasi. Apa sih observasi itu? Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung perilaku-perilaku siswa. Pengamatan dapat dilakukan pada waktu siswa belajar, di kelas, di laboratorium, di perpustakaan, dan di tempat lainnya. Ada dua macam observasi yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama, observasi partisipatif adalah pengamatan yang dilakukan oleh guru atau pengamat lainnya, di mana si pengamat turut serta dalam kegiatan yang sedang dilakukan oleh teramat atau siswa yang sedang diamati. Contohnya, guru mengamati tingkah laku siswa sambil ia mengajar. Yang kedua, observasi non-partisipatif adalah pengamatan yang dilakukan oleh guru atau pengamat lainnya, di mana pengamat tidak turut serta dalam kegiatan yang sedang dilakukan atau diamati. Contohnya, guru mengamati para siswa yang sedang berlatih dengan guru lain. Itu untuk observasi. Tadi ada dua, yang pertama observasi partisipatif dan kedua observasi non-partisipatif. Untuk selanjutnya dengan cara wawancara. Teknik wawancara atau interview merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka. Pertanyaan diberikan secara lisan dan jawaban pun diterima secara lisan. Dalam teknik wawancara ada dua macam wawancara, yaitu wawancara langsung dan wawancara tidak langsung. Yang ketiga, angket. Angket dan wawancara pada dasarnya sama saja, hanya perbedaannya terletak pada pertanyaan dan jawaban secara lisan. Itu untuk wawancara. Sedangkan untuk angket diberikan secara tertulis. Angket juga dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Keempat, studi dokumenter. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi yang bersifat dokumen dari dokumen-dokumen yang ada. Biasanya di sekolah sudah ada dokumen tentang siswa seperti dokumen hasil belajar atau prestasi siswa dan latar belakang keluarga siswa. Yang kelima, sosiometri. Sosiometri merupakan suatu alat atau teknik pengumpulan data untuk mengetahui hubungan sosial di dalam suatu kelompok dalam kegiatan tertentu. Misalnya, seorang guru meminta siswa untuk menuliskan beberapa teman satu kelasnya pada sepotong kertas. Nama-nama tersebut akan menjadi teman kelompok belajar siswanya. Untuk materi selanjutnya yang keenam, autobiografi. Autobiografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis sendiri oleh orang yang bersangkutan.
Apabila autobiografi tersebut ditulis dengan lengkap dan objektif, maka akan mempermudah guru atau pembimbing untuk memahami pribadi siswa. Tetapi, jika autobiografi tersebut ditulis dengan ada yang disembunyikan atau tidak lengkap, maka mungkin itu bagi guru akan susah untuk memahami pribadi siswa. Yang ketujuh, studi kasus. Studi kasus merupakan semacam penelitian terhadap seseorang atau beberapa siswa yang memiliki masalah. Misalnya, prestasi belajarnya rendah, tidak ada semangat belajar, dan memiliki kebiasaan yang kurang baik atau malas. Yang kedelapan, konferensi kasus. Konferensi kasus dapat digunakan untuk meneliti siswa yang memiliki masalah atau yang akan diteliti. Materi yang terakhir, tentang penggunaan hasil pemahaman, data atau informasi tentang siswa yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai macam alat atau teknik pengumpulan data tersebut masih kasar dan terpisah-pisah, perlu pengolahan dan pernyataan. Data berupa angka mungkin diolah lebih lanjut dengan beberapa perhitungan, misalnya mencari rata-rata atau modusnya. Mungkin ini yang dimaksud dengan teknik tes. Untuk data yang berupa deskripsi, perlu dianalisis dan digabungkan yang kemudian ditarik kesimpulan. Ini mungkin yang dimaksud dengan teknik non-tes. Data yang telah disimpan perlu disimpan dalam suatu alat yang disebut record. Data-data tersebut digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan siswa, yaitu sebagai berikut. Di sini ada dua untuk perkembangan siswa, yaitu yang pertama pembimbingan, dan yang kedua adalah perencanaan dan penyempurnaan pengajaran. Apa sih itu pembimbingan? Bagaimana cara pembimbingan itu? Pembimbingan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Sebelum memberikan bimbingan, guru atau pembimbing harus berusaha memahami siswa dengan baik. Ada 3 langkah utama dalam pembimbingan siswa, yaitu yang pertama diagnosis, yaitu langkah untuk mengetahui jenis dan tingkat kesulitan siswa. Yang kedua, prognosis, yaitu memperkirakan bantuan apa yang dapat digunakan untuk membantu siswa dalam mengatasi kesulitannya, memperkirakan berapa lama dan sejauh mana bantuan itu diberikan dan oleh siapa diberikannya. Ketiga, treatment atau pelaksanaan. Berdasarkan skala prioritas yang diberikan pada langkah prognosis, guru atau pembimbing coba memberikan bantuan dengan teknik atau cara yang paling efektif dan efisien. Bantuan efektif dan efisien adalah bantuan yang diperkirakan memberikan hasil yang paling tinggi. Berdasarkan teknik pembimbingan, dibedakan menjadi 2, yaitu ada bimbingan individual dan bimbingan kelompok. Bimbingan individual adalah bimbingan yang memberikan kepada individu siswa yang dilaksanakan dalam situasi individual, yaitu hanya dalam situasi berdua, siswa dengan pembimbingnya. Sedangkan untuk bimbingan kelompok adalah bantuan yang diberikan kepada individu siswa dalam situasi kelompok 2 atau lebih dari 2 orang siswa. Sedangkan berdasarkan kedalamannya, bimbingan dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada bimbingan informatif, adalah bantuan kepada siswa melalui pemberian informasi. Yang kedua, bimbingan adjustif, membantu individu mengatasi kesulitan melalui berbagai bentuk penyesuaian diri dalam kegiatan kelompok. Yang ketiga, bimbingan terapeutik, adalah bimbingan yang membantu individu yang mengalami kesulitan yang mendalam. Untuk selanjutnya adalah tentang perencanaan dan penyempurnaan pengajaran. Data atau informasi tentang siswa juga digunakan untuk penyusunan dan penyempurnaan pengajaran. Pengajaran yang baik disusun dengan pedoman pada keadaan, kemampuan, minat, dan kebutuhan siswa. Sebelum menyiapkan rencana pelajaran atau suatu pembelajaran, guru hendaknya mempelajari rekod siswa. Melalui pemanfaatan rekod tersebut, guru akan memperoleh gambaran umum tentang kondisi dan masalah siswa. Rekod siswa juga dapat digunakan untuk mengadakan berbagai usaha penyesuaian pembelajaran dengan perbedaan individu. Setiap siswa memiliki kemampuan, kondisi, kecepatan belajar, dan lain-lainnya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dikembangkan sistem mentor, yaitu bantuan dari siswa pandai atau kelas tinggi. Jadi, untuk siswa yang pandai akan membantu siswa yang kurang mengerti atau mungkin yang tidak memahami pembelajaran tersebut.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang pemahaman pribadi siswa. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, apabila yang tidak mengerti. Saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.